pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Ya. Friends, jumpa lagi di Rockypedia, masih dari kanal YouTube G24. Nah, buat kamu nih yang belum subscribe ataupun belum like dan juga belum komen dan share video kita, langsung aja yuk sekarang. Nah, kali ini Rima tentunya tidak sendirian karena sudah berada di kediaman dari Bung Rocky Gerung. Apa kabar nih, Bang? Enak. Enak ya? Kalau kabar mesti dibilang enak. Masih enak ya? Bilang baik itu standar, enak. Apa yang dienaki? Ya kabarnya ada yang enak, ada yang buruk. Kalau kabar gitu, tapi saya sendiri enak tuh. Semua kabar baik, kabar buruk enak. Enak terus. Kayak makanan berarti ya, Bang ya? Lebih dari makanan tuh. Wah, kalau makanan favorit apa nih, Bang? Pecel. Pecel Madiun ya, yang fresh itu kan. Oke, tapi sayangnya nih sekarang apa-apa jadi serba mahal nih, Bang. Mau makan pecel mahal, minyak mahal, semuanya nih harga jadi naik. Nah, ini Bang Rocky ngerasain nggak? Yang murah harga koalisi. Karena makin lama cocok, masuk ya. Makin murah ya. Makin lama makin murah karena makin bingung nih mau berpasangan sama yang mana gitu. Jelas itu kualitasnya kan tuh. Tapi karena diobral makin jadi murah. Karena bingung koalisi akhirnya berpengaruh sama harga-harga sekarang nggak sih, Bang? Ya, harga-harga sekarang itu urusan mak-mak. Karena setiap kali ada kenaikan harga itu langsung berakibat pada kecemasan emak-emak. Jadi dapur itu yang paling peka dengan kenaikan harga. Dan kita tahu bahwa keadilan itu pertama kali dirasakan oleh kaum perempuan. Karena dia yang mesti mengatur konsumsi, dia yang mesti membagi budget untuk anaknya, untuk keluarga lah. Jadi kalau ada kenaikan harga itu adalah penderitaan pertama pada perempuan, pada emak-emak. Pada emak-emak. Nah, kalau untuk generasi muda sendiri nih, biasanya kan mungkin yang anak-anak yang ngekos gitu, Bang. Terus masih tinggal di jauh dari orang tua. Ini kan juga ikut terdampak nih, Bang. Pasti, apalagi yang masih dapat kiriman dari orang tua. Jadi sebetulnya kenaikan harga itu memberantakkan perencanaan keluarga tuh. Karena mesti disusun ulang kan budgetingnya itu. Jadi setiap kali ada gejala kenaikan harga baru disebut aja nanti akan ada penyesuaian, itu udah pasti kenaikan. Mama udah cemas tuh. Yeah. Anaknya yang lagi belajar di luar kota juga cemas nih, berarti kiriman akan berkurang tuh. Nah, dalam keadaan itu psikologi orang terganggu. Jadi fokus kita berubah begitu ada isu kenaikan harga. Karena harga itu rentan pada masyarakat kita. Yang daya belinya masih, kalau seseorang itu pendapatannya misalnya tiba-tiba di PHK itu dia langsung jatuh pada garis kemiskinan. Nah, buffer itu atau social safety net kan diberi pemerintah lewat BLT, tapi bukan terhadap hal-hal yang tiba-tiba harga kan. Berarti memang ternyata hanya dari satu hal kenaikan harga dampaknya ini panjang. Itu bisa ada yang mau janji kencan dengan pacarnya ternyata batal karena harga bakmi naik. Kan. Itu nggak bisa, harga es teler naik jadi pacarnya uring-uringan pasti kan. Harga itu menyebabkan retaknya batin dan hancurnya hati. Nah, Bang Rocky, ini Rima mewakili teman-teman G-Friends yang millennials. Kita memang udah dari dulu. Mewakili apa? Mewakili harapan apa kecemasan? Pertanyaan. Kecemasan kita gitu ya. Kita kan diajarkan untuk selalu menabung, berinvestasi. Tapi mengingat sekarang apa-apa harganya naik, biaya hidup meningkat. Nah, lalu gimana cara kita bisa berinvestasi sebagai generasi muda, Bang? Kalau kita lihat data-data perbankan itu, sedikit sekali yang disebut tabungan anak muda di situ. Karena memang kita tahu bahwa mayoritas milenial kita itu uang yang bisa dia tabung tuh terbatas tuh. Kalau kita anggap milenial kota juga begitu kan, yang mungkin 0,1% yang punya tabungan, tapi dia bukan karena bekerja, tapi karena warisan orang tua, karena uang jajan yang berlebih kan. Tapi yang kita prihatinkan adalah daya tahan generasi ini kalau betul-betul lonjakan ekonomi memberantakkan perencanaan hidupnya tuh. Millennials misalnya yang lagi kos, dia tetap butuh kuota itu. Dan dia mesti bagi sekarang antara Indomie atau kuota kan. Jadi itu intinya tuh. Dan pacarnya mungkin lagi tunggu ucapan mesra, tapi tiba-tiba kuotanya habis gitu. Sementara Indomie juga harganya naik tuh, maka frustrasi lah. Jadi banyak
romance yang berakhir hanya karena kenaikan harga tuh. Ya itu pentingnya podcasting, kita bicara hal yang sederhana tapi kasih inspirasi lah. Nah kita juga sering mendengar ya Bang Rocky sekarang itu bahwa ada istilah yang kaya itu sekarang bisa makin kaya, tapi yang dalam keadaan ekonominya sulit, yang miskin gitu katakan semakin miskin juga gitu. Nah ini nyata nggak sih dengan kenaikan harga? Sangat nyata. Jadi betul disparitas, kalau kita pakai istilah teknisnya, disparitas naik terus. Dan mereka yang kaya akumulasinya juga cepat kan. Karena dia kan kaya dari ekstraktif industri, itu nggak ada soal, itu hak dia. Tetapi yang masalah negara itu harus memajaki lebih tinggi mereka yang lebih kaya kan, yang disebut pajak progresif, supaya di kekayaan itu dialihkan. Tapi seringkali juga yang sebut aja oligarki ini merasa ya kalau kita dipajakin dan pajak itu justru dikorupsi oleh politisi, dia juga nggak rela kan. Banyak oligarki yang juga filantropis, dia mau dipajaki tetapi harus menghasilkan beasiswa misalnya. Ada kehidupan anak muda yang langsung dapat untung dari pajak negara terhadap oligarki. Tetapi selalu ada kecurigaan, pajak itu kan susah dipertanggungjawabkan di Indonesia itu. Sebetulnya pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan gak ada orang yang mau dipajaki, tapi demi peradaban harus ada pajak. Nah itu yang mesti diterangkan oleh pemerintah. Bahwa pajak ini akan dipakai untuk membangun peradaban. Dan itu peradaban ke depan adalah hak generasi sekarang. Oke, nah ini juga menarik nih, kita ngomongin tentang pemerintah. Pemerintah juga kan pasti ambil langkah konkret ya Bang terkait dengan kenaikan harga. Nah menurut Bang Rocky sendiri, langkah yang diambil pemerintah apakah sudah tepat menghadapi kenaikan harga yang nyata? Yang dilakukan pemerintah sekarang adalah BLT, bantuan langsung tunai. Tetapi kita tahu BLT itu juga sampai di daerah kan dipotong-potong tuh. Jadi mungkin BLT disalurkan lewat kelurahan, lurahnya nggak daftarin orang yang nggak milih dia sehingga hak dia nggak dapat itu. Jadi ada favoritisme di BLT itu. Lain kalau BLT itu dijaminkan sebagai asuransi sosial yang menetap di situ kan. Kan kita nggak ada asuransi sosial yang menetap kan. Ada BPJS, tapi itu bukan menjamin keadaan yang kan kita bisa prediksikan. Indonesia akan mengalami volatilitas, yaitu naik turunnya harga komoditas, dan itu artinya dari awal harus ada persiapan untuk social insurance itu. BLT itu kan cuma diberikan untuk menghadapi keadaan sesaat. Kalau kesulitan dikasih BLT. Tapi rasa aman itu kan jangka panjang. Jadi orang yang dapat BLT hari ini mungkin dia merasa besok nama gue dicoret sama si lurah tuh. Dia nggak rasa aman. Itu. Oke, nah yang pasti aman adalah kita lanjutin lagi perbincangannya nih. Tapi kelanjutannya masih akan kita saksikan selanjutnya hanya di Rockypedia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita hanya di Rockypedia. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.